Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersa Farandi dari kelompok 9. Saya akan berperan sebagai sales manager yang akan mewawancarai keempat anggota kelompok 9 lainnya. Selamat menikmati. Selamat pagi, sebelumnya selamat. Anda sudah lolos dalam proses seleksi screening CV. Sekarang kita bisa lanjut ke proses interview. Selamat pagi. Langsung saja kita mulai. Coba perkenalkan diri Anda secara rinci. Oke, perkenalkan, nama saya Alina Nadia. Saya berdomisili di Yogyakarta. Saya alumni S1 Manajemen Pemasaran dan saya sudah bekerja selama 2 tahun di bidangnya. Dan saat saya bekerja tersebut, saya selalu mengupgrade diri dan wawasan saya. Sekian. Oke, perkenalan yang baik. Sekarang saya ingin tahu mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini. Ya, saya tertarik dengan perusahaan ini karena saya ingin lebih berwawasan yang luas dan lebar, sehingga menurut saya di perusahaan inilah tempatnya dan kualifikasi tersebut sesuai dengan bidang saya. Sekian. Apa yang telah kamu ketahui tentang perusahaan ini sejauh ini? Menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang terbesar di Indonesia dan sudah memiliki cabang di berbagai penjuru Indonesia serta memiliki relasi yang sangat banyak dan di berbagai bidangnya. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Baik, yang saya ketahui tentang perusahaan ini adalah merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang sudah mempunyai cabang di berbagai daerah di Indonesia dan sudah mempunyai relasi yang sangat banyak di berbagai bidangnya. Itu yang saya ketahui, Pak. Oke, bagus. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini ke depannya? Dan bagaimana jika yang Anda lakukan itu gagal? Baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin sebisa saya untuk mengikuti tren dan untuk mengikuti yang ada sehingga saya dapat merekrut atau menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diminati di kalangan masyarakat seperti dasarnya. Lalu jika saya gagal, saya akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki apa yang gagal tersebut. Oke, bagaimana Anda menangani respon negatif konsumen terhadap produk yang kita pasarkan ke pasar tersebut? Baik. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya berterima kasih kepadanya karena mereka telah mempercayai produk kita untuk mereka konsumsi. Dan yang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan mengoreksi apa yang salah dari apa yang telah dikomen, dikritik, disarankan kepada produk kami. Seperti itu, Pak. Respon yang baik. Sekarang, adakah alasan kenapa saya harus merekrut Anda ke perusahaan ini? Baik, alasannya yaitu karena saya sudah bekerja di bidangnya selama bertahun-tahun dan saya juga mampu bekerja baik kelompok maupun individu dan saya juga mampu bekerja dalam tekanan, di bawah tekanan. Seperti itu, Pak. Sekarang, adakah riwayat kesehatan yang bisa mengganggu karir pekerjaan Anda di perusahaan ini nantinya ke depannya? Riwayat untuk saat ini saya tidak ada riwayat penyakit yang dapat mengganggu pekerjaan saya, Pak. Gitu. Terus, jika Anda diterima di perusahaan ini, berapa nominal gaji yang Anda inginkan? Untuk kisaran biasanya itu berkisar dari 2 juta hingga 3 juta. Namun dengan pengalaman saya di bidangnya selama bertahun-tahun tersebut, saya menginginkan kisaran dari 3 juta hingga 4.500.000 untuk saya, Pak. Oke, baik. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah melakukan proses interview ini. Tunggu info dari kami selanjutnya ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelumnya selamat, Anda telah lolos proses seleksi screening CV. Sekarang bisa kita lanjutkan ke proses interview. Baik, Pak.
Langsung saja kita mulai. Coba perkenalkan diri Anda secara rinci. Baik, perkenalkan. Nama saya Ahmad Rijal Firdaus. Panggilan saya Rijal. Dan saya lahir pada tanggal 16 Mei 1999, bertempat di Jember. Untuk alamat domisili, saya sekarang tinggal di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk lulusan strata 1, saya mengambil kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekian perkenalan dari saya. Itu benar yang baik. Sekarang saya ingin tahu kenapa Anda tertarik dengan perusahaan ini. Karena saya ingin mengembangkan skill dan pelajaran yang setelah saya pelajari di bangku kuliah dulu, Pak. Dan juga karena saya waktu kuliah mengambil fokus pada manajemen pemasaran, sehingga saya banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan atau tugas dari dosen untuk melakukan pemasaran berbagai produk. Sekian. Oke, alasan yang menarik. Sekarang apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas yang sudah mencapai multinasional, yang didirikan pada tahun 1980. Kemudian harga saham saat ini untuk perusahaan ini adalah 1.500 per lembar. Sekian. Pengetahuan yang baik. Sekarang saya ingin tahu nih, apa yang kamu lakukan untuk perusahaan ini ke depannya? Dan bagaimana jika yang kamu lakukan itu gagal? Untuk kedepannya, saya akan mengembangkan dan berusaha untuk melakukan pemasaran yang baik dan benar, sehingga perusahaan ini dapat meluaskan atau membuat baik nama perusahaan ini. Dan jika saya gagal, maka saya akan mencoba berbagai metode yang telah saya pelajari dulu ketika di bangku kuliah. Kemudian saya juga telah mempelajari berbagai metode ketika saya magang pada tahun 2019 di PT ABC. Dan saat itu saya menduduki jabatan sebagai marketing support, sehingga saya akan mencoba berbagai metode supaya respon pelanggan ini menjadi positif. Karena kenapa? Ketika pelanggan negatif, maka sang pemasar harus tahu apakah pelanggan ini, misal pelanggan menginginkan cita rasa, sementara para pemasar mereka fokus kepada harga jual yang murah, maka tidak akan diterima oleh para konsumen. Sehingga kita harus berpikir dua kali agar konsumen dapat menerima kita dan tidak menjadikan respon terhadap produknya negatif, sehingga konsumen menjadi positif responnya. Sekian. Sekarang saya ingin tahu bagaimana cara Anda menangani respon negatif konsumen terhadap produk yang telah kita pasarkan ke pasar tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya jika konsumen menilai negatif suatu produk, maka kita harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena itu adalah suatu skill yang dimiliki oleh seorang pemasar. Oleh karena itu, kita teliti dulu apakah konsumen itu menginginkan cita rasa, ataukah mungkin menginginkan harga yang murah, atau mungkin menginginkan tempat yang dibeli itu dekat. Maka kita cari tahu dulu tiga ini. Jangan langsung kita menyimpulkan harga murah, yaudah kita jual murah, kita pasarin murah, sehingga konsumen menilai negatif. Kita harus cari tahu dulu. Mungkin konsumen menginginkan cita rasa yang baik, kita berikan, sehingga konsumen akan menilai positif terhadap produk yang akan kita pasarkan ke depannya. Sekarang berikan saya alasan kenapa saya harus merekrut Anda ke perusahaan ini. Karena saya memiliki skill untuk bekerja sama dalam tim. Dikarenakan ketika saya masih belajar di bangku kuliah, saya menjabati posisi sebagai presiden mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di situ saya belajar bagaimana kita berkoordinasi dengan kawan-kawan, bagaimana kita bekerja sama dalam tim. Di situ saya ingin mengembangkan lagi skill yang saya miliki di perusahaan ini. Dan juga saya memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, sehingga saya dapat membawa atau bekerja sama dengan partner saya yang di perusahaan ini, sehingga kita dapat memajukan perusahaan ini bersama-sama. Sekarang saya ingin tahu apakah ada riwayat kesehatan yang bisa mengganggu pekerjaan Anda nantinya di... Mungkin untuk riwayat kesehatan, saya tidak memiliki riwayat kesehatan yang khusus, kecuali mata saya mungkin minus. Dan untuk mata minus, itu saya tidak terlalu besar, hanya minus 1,5. Dan itu bisa ditangani oleh kacamata.
Dan jika Anda keterima di perusahaan ini, berapa nominal gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji, saya telah memperhitungkan biaya kebutuhan saya dalam sebulan itu berkisar antara 1 juta dan 2 juta. Dan untuk biaya investasi saya untuk satu bulan itu berkisar 1 juta dan 2 juta juga. Dan berdasarkan skill yang saya miliki dan pengalaman yang saya miliki, itu saya menginginkan gaji sebesar, untuk kisaran gaji yaitu sebesar 4 juta. Bagus. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Silakan tunggu info dari kami selanjutnya dan selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya selamat, Anda telah lolos dalam proses seleksi screening CV. Sekarang bisa kita lanjutkan ke proses interview. Bisa kita mulai? Bisa. Langsung saja coba perkenalkan diri Anda secara rinci. Baik, perkenalkan. Nama saya Dimas Adi Nurema, saya berumur 23 tahun, dan saya bertempat tinggal di Palagan, Yogyakarta. Pendidikan saya S1, Pak. Saya S1 di Universitas Trisakti Jakarta dengan konsentrasi MBA atau Entrepreneurship. Ilmu yang saya fokuskan adalah bisnis strategi atau strategi bisnis sesuai dengan skripsi yang saya ambil kemarin, yaitu tentang membangun strategi bisnis untuk mempenetrasi pasar UMKM. Prestasi yang saya capai adalah juara harapan 2, yaitu penulisan paper yang berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya Malang. Lalu pengalaman organisasi saya, yaitu sewaktu SMA saya pernah ditunjuk sebagai ketua divisi kewirausahaan, lalu kuliah saya ditunjuk sebagai penanggung jawab event divisi konsumsi. Di situ saya diamanai untuk bagaimana cara mencari supplier dan cara mendistribusikan konsumsi agar sampai pada panitia dan peserta. Yang ketiga, saya selesai kuliah diamanahi 2 tahun bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta di bidang kecantikan dan sebagai penanggung jawab pemasaran di bagian pemasaran. Hobi dan ketertarikan saya adalah membaca dan olahraga. Saya senang membaca buku tentang self development dan olahraga yang saya senangi adalah berlari dan senam karena menurut saya kebugaran dan kesehatan merupakan performa yang penting. Sekian. Oke, perkenalan yang menarik. Selanjutnya saya ingin tahu kenapa Anda tertarik dengan perusahaan ini. Baik, terima kasih. Kenapa saya tertarik pada perusahaan ini? Karena saya yakin perusahaan ini memiliki benefit yang sangat tinggi dan sudah cukup terkenal dan sudah menyebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan saya ingin berkontribusi, ingin maju dan berkembang bersama perusahaan ini, serta saya ingin men-challenge diri saya kepada profesi yang telah diadakan. Oke, selanjutnya apa yang kamu ketahui sejauh ini tentang pekerjaan ini? Baik, tugas sales adalah memasarkan suatu produk pada perusahaan ke hadapan masyarakat maupun pelanggan. Nah, berhubungan saya bekerja di perusahaan yang memasarkan tisu atau produk tisu, maka saya bertugas untuk memasarkan produk tisu sebanyak-banyaknya untuk pelanggan dan konsumen, dan memberikan benefit yang baik bagi perusahaan. Sekian. Selanjutnya saya ingin tahu apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini ke depannya dan bagaimana jika yang kamu lakukan itu gagal. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan bekerja secara sungguh-sungguh dan bersemangat tinggi dalam melakukan pekerjaan sales ini. Lalu strategi pertama yang akan saya lakukan adalah pengenalan produk. Walaupun saya tahu perusahaan ini dan produk tisu ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan masyarakat pasti sudah sangat mengenalnya. Tapi baik jika dilakukan pengenalan produk kembali, yaitu berupa promo untuk pelanggan maupun konsumen, agar konsumen dan pelanggan lebih mengetahui produk yang kita produksi di perusahaan ini. Dan jika gagal adalah keberhasilan yang tertunda, maka kegagalan hal biasa bagi seorang sales. Nah, jika gagal,
kami akan tanggungkan kepada diri saya sendiri atau memintanya kepada perusahaan. Tetapi jika tidak, oke, itu akan menjadi tanggungan kami sebagai tanggung jawab kami dan komitmen kami sebagai seorang sales yang sedang melakukan dan mencoba strategi baru dalam memasarkan produk. Sekarang bagaimana cara Anda menangani respon negatif konsumen terhadap produk yang kita pasarkan ke pasar tersebut? Terima kasih. Bagaimana cara saya menghadapi respon negatif? Walaupun kita sudah tahu produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang sangat berkualitas dan mungkin sudah di atas rata-rata standar, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa komen negatif dari sisi pelanggan maupun konsumen pasti akan terjadi. Mereka akan menilai itu buruk atau baik. Nah, di sini saya akan lebih meyakinkan lagi kepada pelanggan agar mereka tahu bagaimana bahan dari produk ini dan bagaimana cara pemrosesan produk ini serta siapa saja yang sudah memakai produk ini. Yaitu sekali lagi dengan cara promo besar-besaran, yaitu pengenalan kembali produk untuk meyakinkan konsumen maupun pelanggan. Nah, dan baik, sekarang saya ingin tahu kenapa saya harus merekrut Anda ke perusahaan ini. Baik. Setiap perusahaan pasti ingin memiliki sales yang berkompeten dan memiliki semangat tinggi serta mampu memberikan feedback yang positif bagi perusahaan maupun konsumen yang mereka hadapi. Nah, maka dari itu dengan pengalaman saya yang sudah cukup lama di dunia marketing ini, saya yakin saya mampu untuk memberikan feedback yang positif bagi perusahaan ini, karena saya berkontribusi di perusahaan ini bukan waktu yang cukup sebentar, karena mulai dari SMA, kuliah, dan saya bekerja 2 tahun di perusahaan dengan menjabat sebagai pengelola pemasaran atau penanggung jawab pemasaran. Mungkin itu sudah cukup untuk membuktikan kepada Bapak dan perusahaan ini bahwa saya mampu menjadi karyawan atau sales yang berkompeten dan memberikan feedback yang positif bagi perusahaan maupun konsumen yang akan saya hadapi nantinya. Terima kasih. Sangat cukup menarik. Sekarang saya ingin tahu apakah Anda memiliki riwayat kesehatan yang bisa mengganggu pekerjaan Anda ke depannya? Tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Sekarang, dan jika Anda diterima dalam perusahaan ini, berapa nominal gaji yang Anda inginkan? Jika ditanya nominal gaji, saya akan menyebutkan sesuai UMR, tetapi ditambah dengan gaji profesi atau keahlian, karena menjadi seorang sales itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa menjadi sales. Banyak sales yang tidak berhasil dan gagal, tetapi saya yakin saya bisa berhasil untuk memasarkan produk kecil ini. Maka gaji yang saya minta adalah 3 juta sampai 4 juta, yaitu gaji UMR ditambah gaji profesi atau keahlian. Terima kasih. Baik, cukup menarik. Terima kasih atas waktunya. Sekarang tinggal tunggu informasi selanjutnya dari kami dan selamat bertugas kembali. Makasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya selamat, Anda telah lolos proses seleksi Screening City. Sekarang bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya. Baiklah, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Baik, langsung saja. Coba perkenalkan diri Anda secara rinci. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Kiai Jagat. Saya adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan manajemen. Saya merupakan orang yang memiliki semangat kerja tinggi dan dapat menguasai hal-hal baru dengan sangat cepat. Serta saya orang yang menerapkan disiplin tinggi terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Sekian perkenalan saya. Baik, perkenalan itu menarik. Sekarang saya ingin tahu mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini. Yang membuat saya tertarik dengan perusahaan ini yaitu perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi tisu terbesar di Indonesia. Karena itulah saya ingin menjadi salah satu orang yang berpartisipasi bekerja di dalamnya. Sekian yang membuat saya tertarik dengan perusahaan ini. Pengetahuan itu bagus. Sekarang saya ingin tahu apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini ke depannya dan bagaimana jika yang kamu lakukan itu gagal. Apabila saya diterima di perusahaan ini, saya akan melakukan hal yang terbaik untuk lebih meningkatkan penjualan produk serta akan lebih memperluas pangsa pasar dengan
berbagai cara, seperti menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan saya akan bekerja sekuat tenaga dan pikiran saya agar apa yang saya kerjakan tidak akan gagal atau menjadi ekspektasi saya saja. Bagus. Dan yang cukup menarik, sekarang saya ingin tahu bagaimana cara Anda menangani respon negatif konsumen terhadap produk yang telah kita pasarkan ke pasar tersebut. Apabila saya menemui respon negatif dari konsumen, yang pertama saya lakukan adalah mencari tahu sebabnya. Dan salah satu kenapa produk kita mendapat respon negatif yaitu ketidakpuasan pelanggan akan produk kita. Jadi kita harus memperbaiki produk kita. Sekian. Oke, penanganan yang baik. Sekarang berikan saya alasan kenapa saya harus merekrut Anda ke perusahaan ini. Alasan perusahaan ini harus merekrut saya karena saya memenuhi semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan ini, dan latar belakang pengalaman pendidikan saya yang sesuai akan membantu pekerjaan saya di perusahaan ini. Oke, cukup bagus. Sekarang saya ingin tahu apakah ada riwayat kesehatan yang bisa mengganggu pekerjaan Anda nantinya di Saya perusahaan. tidak memiliki riwayat penyakit sama sekali yang bisa mengganggu pekerjaan saya. Oke, bagus. Dan jika Anda keterima di perusahaan ini, berapa nominal gaji yang Anda inginkan? Sebelumnya saya sudah menghitung biaya hidup dan kisaran gaji untuk lowongan pekerjaan ini. Untuk itu perusahaan bisa memberikan gaji minimal UMR daerah ini. Cukup bagus. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Silakan tunggu info dari kami selanjutnya. Dan Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak Kanjeng Kiai Jagat. Iya, benar, dengan saya sendiri. Sebelumnya, saya dari PT Ciwi Kimia ingin menginfokan bahwa Bapak telah lulus dalam proses interview dan kami telah mengkualifikasi dari sekian kandidat dan Bapak telah mendapatkan slot untuk bekerja di sini. Bapak bisa mengurus sisanya di kantor ini besok dan sudah bisa mulai bekerja besok mulai dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Sekian Bapak, ada pertanyaan? Iya, Pak, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Oke Bapak, selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu besok. Iya, Pak, terima kasih.